Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Fajar Setiawan dengan NPM 243510079. Video kali ini saya buat bertujuan untuk menyelesaikan tugas mata kuliah pemrograman web yang diampu oleh Bapak dosen M. Rizky Fadila STMMG, yang dimana tugasnya itu adalah saya akan membacakan chapter 11 dari ebook pemrograman web. Baiklah, langsung saja ke bab 11-nya. Database Persistence dan ORM. 1. Database Paradigms SQL versus NoSQL. Perang ideologi data. Selama beberapa dekade, dunia penyimpanan data dikuasai secara mutlak oleh RDBMS atau singkatan dari Relational Database Management System, atau yang lebih dikenal sebagai SQL, Structured Query Language. Pemain besar seperti MySQL, PostgreSQL, dan Oracle mendominasi pasar dengan pendekatan yang sangat terstruktur. Mirip seperti lembar kerja Excel yang saling terhubung, dalam paradigma ini, data disimpan dalam tabel yang terdiri dari baris, atau yang disebut rows, dan kolom, atau yang disebut columns. Sebelum kamu bisa menyimpan satu byte data pun, kamu wajib mendefinisikan skema, atau yang disebut skema, yang kaku. Tabel ini punya kolom apa saja, tipe datanya apa, apakah integer, varchar, atau date, dan aturan apa yang mengikatnya. Kekakuan ini adalah pedang bermata dua di satu sisi. Ia menjamin data yang masuk selalu bersih dan konsisten. Tetapi di sisi lain ia membuat perubahan struktur di tengah jalan menjadi proses menyakitkan, atau yang disebut migration hell. Jika kamu ingin menambah satu kolom baru pada tabel yang berisi 100 juta baris, kamu mungkin harus mematikan server selama berjam-jam untuk proses migrasi. Namun, ledakan era big data dan media sosial melahirkan kebutuhan akan kecepatan dan fleksibilitas yang tidak bisa dipenuhi oleh SQL tradisional. Inilah momen kelahiran NoSQL, atau yang disebut Not Only SQL. Dengan MongoDB sebagai pentolannya, NoSQL membuang konsep tabel dan relasi yang kaku. Penggantinya dengan konsep dokumen, atau biasanya dalam format JSON atau BSON, yang disimpan dalam koleksi yang disebut collection. Pendekatan ini disebut schemaless atau skema fleksibel. Kamu bisa menyimpan data user A dengan field nama dan hobi, lalu menyimpan user B dengan field nama, alamat, dan riwayat pendidikan di koleksi yang sama tanpa masalah. Fleksibilitas ini sangat disukai oleh startup yang bergerak cepat, di mana struktur data aplikasi berubah hampir setiap minggu mengikuti fitur baru. Analogi sederhananya, SQL seperti menata buku di rak perpustakaan sudah dibeli kategori, sedangkan NoSQL seperti melempar barang ke dalam keranjang belanja raksasa yang memuat apa saja. Perbedaan fundamental lainnya terletak pada strategi scaling atau penskalaannya. Database SQL umumnya dirancang untuk vertical scaling atau scale up. Artinya jika servermu mulai lambat karena kelebihan beban, solusinya adalah membeli CPU yang lebih cepat, RAM yang lebih besar, dan hard disk SSD yang lebih ngebut. Ini seperti mengganti mesin mobilmu dengan mesin jet. Ada batas fisik seberapa besar mesin yang bisa kamu pasang dalam satu bodi. Biaya untuk scale up cenderung eksponensial semakin tinggi spesifikasinya. Sebaliknya, NoSQL dirancang sejak awal untuk horizontal scaling atau scale out. Artinya kamu cukup membeli server murah dan jumlah banyak dan menyambungkannya menjadi satu klaster raksasa. Data akan dipecah-pecah atau sharding dan disebar ke berbagai server. Jika beban bertambah, kamu tinggal menambah server baru ke dalam jaringan tanpa perlu mematikan sistem utama. Kekuatan utama SQL sulit ditandingi oleh NoSQL adalah kemampuan join. Dalam SQL, memecah data ke dalam tabel terpisah, user, produk, dan order. Menggabungkannya kembali saat query adalah operasi standar yang sangat efisien. Sebaliknya, NoSQL tidak dirancang untuk operasi join yang kompleks. Dalam NoSQL, praktik terbaiknya seringkali adalah denormalization, menduplikasi data agar cepat dibaca. Misalnya, alih-alih hanya menyimpan user ID di dokumen order, kita menyimpan seluruh objek user, nama, dan alamat di dalam dokumen order tersebut. Ini membuat
Pembacaan sangat cepat karena tidak perlu lompat ke tabel lain, tetapi menciptakan mimpi buruk konsistensi data. Jika user mengubah namanya, kita harus memperbarui namanya di ribuan dokumen order yang tersebar. Pemilihan antara SQL dan NoSQL bukanlah soal mana yang lebih modern, melainkan soal karakteristik data aplikasimu. Gunakan SQL, contohnya PostgreSQL, jika datamu memiliki struktur yang jelas, relasi yang kompleks antar entitas, dan membutuhkan integritas transaksi yang ketat seperti aplikasi keuangan, e-commerce, atau inventaris. Gunakan NoSQL, contohnya MongoDB atau Cassandra, jika datamu tidak terstruktur, seperti log aktivitas server, feed media sosial, dan data sensor IoT. Membutuhkan penulisan super cepat dalam volume masif, atau skemanya masih sering berubah-ubah. Di era modern, banyak perusahaan menggunakan pendekatan polyglot persisten, yaitu menggunakan keduanya sekaligus. SQL untuk data transaksi utama dan SQL untuk katalog produk atau analytic log, mengambil yang terbaik dari kedua dunia. Yang kedua, relational design, seni menghubungkan titik-titik. Mendesain database relasional bukanlah sekedar membuat tabel, melainkan merancang arsitektur informasi yang efisien dan logis. Fondasi dari setiap tabel adalah primary key, atau yang disingkat PK. Sebuah kolom unik yang berfungsi sebagai identitas mutlak dari setiap baris data, mirip seperti nomor KTP atau NIK bagi warga negara. PK menjamin bahwa meskipun ada dua orang bernama Budi Santoso yang lahir di tanggal yang sama, sistem tetap bisa membedakan mereka sebagai dua entitas yang berbeda. Praktik terbaik modern menyarankan penggunaan UUID, Universally Unique Identifier, atau CUID sebagai PK alih-alih Auto Increment Integer, angka urut 1, 2, 3. Terutama dalam sistem terdistribusi. UUID mencegah tebakan data, ID enumeration attack, dan memungkinkan pembuatan ID di sisi aplikasi tanpa perlu bertanya ke database pusat. Untuk menghubungkan satu tabel dengan tabel lainnya, kita menggunakan foreign key, atau yang disingkat FK. FK adalah kolom yang menyimpan nilai PK dari tabel lain, menciptakan jembatan referensi. Misalnya, dalam tabel orders, kita memiliki kolom user ID yang merujuk pada PK di tabel users. Relasi ini dilindungi oleh aturan referential integrity. Database akan menolak jika kamu mencoba memasukkan user ID yang tidak ada di tabel users, atau jika kamu mencoba menghapus user yang masih memiliki order aktif, kecuali kamu mengaktifkan opsi cascade delete. Fitur integritas inilah yang membuat data SQL sangat bisa dipercaya. Database bertindak sebagai penjaga gawang yang mencegah data yatim piatu atau referensi rusak yang sering terjadi di sistem berbasis file atau NoSQL. Dalam merancang struktur tabel, kita wajib menerapkan prinsip normalisasi data. Normalisasi adalah proses mengorganisir kolom dan tabel untuk meminimalkan redundansi atau duplikasi data. Aturan dasarnya 1NF, 2NF, 3NF memaksa kita untuk memecah data, jangan pernah menyimpan alamat user. Contohnya Jalan Mawar, Bandung, Jawa Barat, berulang kali di setiap baris transaksi pembelian. Sebaliknya, simpan alamat di tabel address terpisah atau di tabel users, dan cukup mereferensikan ID-nya. Tujuannya adalah single source of truth. Jika nama jalan berubah, kita hanya perlu mengeditnya di satu tempat, dan semua data yang merujuk ke sana akan otomatis mendapatkan info terbaru. Namun hati-hati dengan over-normalization. Memecah tabel terlalu banyak bisa membuat query menjadi lambat karena membutuhkan terlalu banyak join. Ada 3 jenis relasi utama yang harus dipahami arsitek data. One-to-one terjadi ketika satu baris tabel di A hanya terhubung dengan satu baris di tabel B. Contohnya user dan user profile jika dipisah untuk alasan performa. One-to-many atau lambangnya itu 1/1 dibanding n adalah relasi paling umum, di mana satu entitas induk memiliki banyak anak. Contohnya, satu user bisa memiliki banyak post, tapi satu post hanya memiliki satu user. Terakhir, many to many, yang mana dilambangkan sebagai m banding n, adalah yang paling kompleks. Contohnya, mahasiswa di mata kuliah, satu mahasiswa ambil banyak matkul, satu matkul diambil banyak mahasiswa. Database relasional tidak bisa menangani m banding n secara langsung. Kita membutuhkan junction table atau tabel perantara. Misalnya tabel enrollment yang isinya hanya pasangan student ID dan course ID.
Desain skema yang buruk adalah akar dari aplikasi yang lambat dan sulit dipelihara. Kesalahan pemula yang sering terjadi adalah menyimpan data multi-value dalam satu kolom, misalnya kolom hobi, diisi string mancing game tidur. Ini melanggar aturan normalisasi pertama dan membuat pencarian seperti cari semua user yang suka game menjadi sangat lambat karena database harus membedah string satu persatu. Seorang back-end engineer yang baik akan menghabiskan waktu lebih banyak di depan papan tulis, merancang diagram IRD atau singkatan dari Entity Relationship Diagram sebelum menulis satu baris kode SQL pun. Struktur data yang benar akan bertahan bertahun-tahun, sementara kode aplikasi bisa ditulis ulang kapan saja. 3. Asset Properties, janji suci transaksi. Dalam sistem database, terutama yang menangani uang atau inventaris kritis, kesalahan data sekecil apapun tidak bisa ditoleransi. Bayangkan skenario transfer bank, saldo budi berkurang 1 juta, tapi server mati mendadak sebelum saldo ini bertambah 1 juta. Uang 1 juta itu hilang di udara. Untuk mencegah bencana semacam ini, database relasional mematuhi sekumpulan properti yang disebut ACID: Automaticity, Consistency, Isolation, dan Durability. ACID adalah janji suci database untuk menjamin bahwa sekelompok operasi database yang disebut transaksi akan diproses dengan andal. Tidak peduli apapun badai teknis yang terjadi di tengah jalan. Huruf A berdiri untuk atomicity, keatomikan. Ini adalah prinsip semua atau tidak sama sekali, atau yang disebut all or nothing. Sebuah transaksi mungkin terdiri dari 10 langkah operasi SQL yang berbeda. Atomicity menjamin bahwa langkah ke-9 gagal, misalnya karena mati lampu atau error validasi, maka langkah 1-8 harus dibatalkan atau rollback seolah-olah tidak pernah terjadi. Database akan mengembalikan keadaan ke dalam titik sebelum transaksi dimulai. Transaksi hanya dianggap sukses atau commit jika ke-10 langkah tersebut berhasil sempurna. Ini melindungi data dari keadaan parsial atau setengah matang yang korup. Huruf C adalah konsistensi. Properti ini menjamin bahwa transaksi hanya akan membawa database dari satu status valid ke status valid lainnya. Mematuhi semua aturan yang telah didefinisikan atau constraint, triggers, cascades. Misalnya jika kolom saldo tidak boleh negatif dan sebuah transaksi mencoba mengurangi saldo hingga minus, database akan membatalkan transaksi tersebut demi menjaga konsistensi aturan. Ini berbeda dengan konsistensi data di aplikasi. Ini tentang integritas internal database itu sendiri. Data yang disimpan harus selalu masuk akal menurut hukum yang berlaku di dalam skema database tersebut. Huruf I mewakili isolation atau isolasi. Dalam aplikasi web yang sibuk, ribuan transaksi bisa terjadi secara bersamaan atau concurrently. Isolasi menjamin bahwa transaksi yang sedang berjalan tidak boleh saling mengganggu atau mengintip satu sama lain sebelum selesai. Misalnya jika Budi sedang mentransfer uang ke Ani, orang lain yang mengecek saldo Budi di detik yang sama tidak boleh melihat saldo yang sedang diambang perubahan. Ada berbagai level isolasi, contohnya read uncommitted, read committed, dan serializable, yang menawarkan trade-off antara akurasi data dan performa kecepatan. Level isolasi tertinggi, serializable, menjamin data 100% aman tapi lambat karena transaksi harus antri satu persatu. Huruf D terakhir adalah durability atau daya tahan. Ini menjamin bahwa sekali transaksi dinyatakan sukses atau committed, maka perubahan datanya bersifat permanen dan abadi. Bahkan jika 1 detik kemudian gedung server terbakar atau listrik padam total, database mencapai ini dengan cara menuliskan log transaksi yang disebut write ahead log ke piringan disk fisik sebelum mengkonfirmasi sukses ke pengguna. Selama hard disknya tidak hancur fisik, data tersebut akan bisa dipulihkan atau recovery saat database dinyalakan kembali. Durabilitas adalah alasan utama mengapa database relasional terasa lebih berat daripada cache memory seperti Redis. Mereka memprioritaskan keamanan data jangka panjang di atas kecepatan tulis sesaat. Memahami ACID membedakan programmer amatir dengan engineer profesional. Programmer amatir mungkin menulis logika transfer uang di kode aplikasi Node.js, kurangi saldo A lalu tunggu, lalu tambah saldo B. Ini berbahaya karena jika Node.js crash di tengah data rusak, engineer profesional akan membungkus logika tersebut dalam blok transaksi database, begin transaction, commit.
Mereka menyerahkan tanggung jawab integritas data kepada sistem database yang memang dirancang untuk menangani kegagalan. Jangan pernah mencoba menciptakan ulang mekanisme ACID di level aplikasi. Kamu hampir pasti akan gagal menangani semua edge cases-nya. Yang keempat, ORM, Object Relational Mapping, jembatan bahasa. Ada jumlah pemisah yang besar antara cara kita menulis kode aplikasi dan cara database menyimpan data. Di kode, JavaScript atau TypeScript, kita bekerja dengan objek, class, dan referensi memori. Di database, kita bekerja dengan tabel, baris, dan foreign key. Ketidakcocokan ini disebut impedance mismatch. Dahulu, developer harus menjembataninya dengan menulis perintah SQL mentah atau raw SQL dalam bentuk string, seperti select start bintang from user where ID sama dengan 1. Cara ini rentan typo, tidak memiliki fitur autocomplete, rawan SQL injection jika tidak hati-hati, dan sulit di maintenance karena perubahan nama kolom di database tidak otomatis terdeteksi errornya di kode aplikasi. Object Relational Mapping atau ORM hadir sebagai solusi untuk masalah ini. ORM adalah library yang memungkinkan kita berinteraksi dengan database menggunakan bahasa pemrograman objek yang kita kuasai tanpa perlu menulis sintaks SQL secara eksplisit. Contoh populer di ekosistem Node.js atau TypeScript modern adalah Prisma, TypeOrm, dan Drizzle. Dengan ORM, alih-alih menulis SQL, kita cukup memanggil metode seperti dbuser find unique where id 1. ORM kemudian akan menerjemahkan perintah objek tersebut menjadi query SQL yang opsional di belakang layar, mengirimkannya ke database, dan mengembalikan hasilnya dalam bentuk JavaScript asli. Keuntungan terbesar menggunakan ORM modern seperti Prisma adalah type safety dan development experience. Prisma membaca skema database dan secara otomatis menggenerate definisi tipe TypeScript. Ini berarti editor VS Code bisa memberikan autocomplete cerdas. Saat kamu mengetik user, editor akan menampilkan daftar kolom yang tersedia, ID, email, name. Jika kamu salah mengetikkan nama kolom, TypeScript langsung memberi garis merah error sebelum kamu menjalankan kodenya. Fitur migration di ORM juga sangat membantu. Kita bisa mendefinisikan perubahan struktur database dalam file skema yang terbaca manusia, dan ORM yang akan mengurus alter table yang rumit itu secara otomatis. Namun, ORM bukanlah tanpa dosa. Masalah performa paling klasik yang sering menjebak pengguna ORM adalah N+1 query problem. Masalah ini terjadi ketika kita mengambil data induk satu query dan kemudian melakukan loop untuk mengambil data anak untuk setiap induk atau end query. Contoh, kita mengambil 100 user, lalu setiap user kita memanggil database lagi untuk mengambil data profilnya. Akibatnya aplikasi mengirim 1101 query ke database, 1 query user, dan 100 query profile. Padahal seharusnya bisa dilakukan dengan 1 query saja menggunakan join. ORM sering menyembunyikan kompleksitas ini sehingga developer tidak sadar telah menulis kode yang membunuh performa database. Solusinya adalah menggunakan fitur eager loading seperti include di Prisma, yang memaksa ORM mengambil semua data terkait sekaligus di awal. Kritik lain terhadap ORM adalah leaky abstraction. ORM mencoba menyembunyikan SQL, tetapi untuk query yang sangat kompleks, misalnya laporan analitik dengan agregasi rumit, abstraksi ORM sering kali menjadi penghalang. Query yang dihasilkan ORM mungkin tidak seefisien query tulisan tangan pakar database, atau sintaks ORM menjadi sangat aneh dan sulit dibaca. Untuk kasus-kasus ekstrem ini, ORM biasanya menyediakan pintu darurat atau square row untuk kembali menulis SQL manual. Arsitek yang bijak menggunakan ORM untuk 95% CRUD standar demi kecepatan development, tetapi tidak ragu menulis raw SQL untuk 5% operasi kompleks demi performa maksimal. Kesimpulannya, ORM adalah alat produktivitas yang luar biasa, terutama dalam ekosistem TypeScript. Ia menjembatani dua dunia yang berbeda dan mempercepat siklus pengembangan secara drastis. Namun, developer tidak boleh buta SQL. Kamu tetap harus memahami apa yang dilakukan ORM di balik layar. Menggunakan ORM tanpa memahami dasar-dasar database relasional adalah resep untuk menciptakan aplikasi yang lambat dan tidak scalable. Prisma memudahkanmu memulai, tetapi pemahaman SQL membuatmu bisa menguasainya.
5. Indexing dan performance jalan tol data. Sering bertambahnya data dari ribuan menjadi jutaan baris, kamu akan menyadari bahwa aplikasi yang tadinya cepat tiba-tiba menjadi sangat lambat. Penyebab utamanya biasanya adalah cara database mencari data. Secara default, tanpa instruksi khusus, database melakukan full table scan. Bayangkan kamu mencari kata zebra di kamus, tapi kamus tersebut tidak urut abjad. Kamu terpaksa harus membaca setiap halaman dari halaman pertama sampai terakhir untuk menemukannya. Jika tabelmu memiliki 1 juta baris, database harus membaca 1 juta baris tersebut satu persatu untuk menemukan user dengan email tertentu. Ini adalah operasi ON yang sangat lambat dan membebani input-output disk. Solusi untuk masalah ini adalah indexing atau pengindeksan. Indexing adalah struktur data tambahan terpisah dari tabel utama yang menyimpan nilai kolom tertentu dalam urutan yang rapi, mirip dengan indeks halaman belakang bab buku paket atau katalog kartu perpustakaan. Struktur data yang paling umum digunakan untuk indeks adalah B-tree atau balance tree. B-tree memungkinkan database untuk menemukan data dengan metode pembagian biner bagi 2 lagi, yang secara drastis mengurangi langkah pencarian. Mencari data di antara 1 juta baris dengan B-tree mungkin hanya butuh sekitar 3 atau 4 langkah lompatan saja, logaritmik O log n. Perbedaan performanya bisa dari 10 detik menjadi 10 milidetik. Namun indeks bukanlah sihir gratis yang memiliki harga yang harus dibayar, yaitu write penalty atau penalti penulisan dan storage cost. Setiap kali kamu menambahkan insert, mengubah update atau menghapus delete data di tabel utama, database juga harus memperbarui struktur indeksnya agar tetap sinkron. Semakin banyak indeks yang kamu pasang di satu tabel, semakin lambat proses penulisan datanya. Bayangkan perpustakaan di mana setiap kali buku baru masuk, perpustakaan harus menulis kartu indeks untuk judul, pengarang, tahun, dan penerbit sekaligus. Oleh karena itu, strategi di indexing adalah tentang keseimbangan. Pasang indeks hanya pada kolom yang sering dipakai untuk pencarian where, pengurutan order by, atau penyambungan join untuk hindari mengindeks kolom yang jarang diakses. Konsep tingkat lanjut yang perlu dipahami adalah composite index atau indeks gabungan. Seringkali kita melakukan filter berdasarkan 2 kolom sekaligus. Misalnya where last name Do and first name John. Memiliki indeks terpisah untuk last name dan first name. Mungkin tidak opsional composite index menggabungkan kedua kolom tersebut ke dalam satu struktur urutan. Aturan penting di sini adalah leftmost prefix row. Indeks gabungan A dan B bisa dipakai untuk mencari A saja atau A dan B bersamaan, tapi tidak bisa dipakai untuk mencari B sendirian secara efisien. Urutan kolom saat membaca indeks sangat menentukan efektivitasnya. Alat paling ampuh untuk mendebug masalah performa query adalah perintah explain di SQL atau fitur serupa di database lain. Perintah ini meminta database untuk memberikan rencana eksekusi atau execution plan tanpa benar-benar menjalankan query-nya. Hasil dari explain kita bisa lihat apakah database kita juga bisa melihat estimasi biaya, cost komputasi. Kita bisa melihat apakah database menggunakan index atau index scan atau terpaksa membaca seluruh tabel atau seg scan. Jika kita bisa melihat estimasi biaya, cost komputasi, seorang database engineer menghabiskan banyak waktu menganalisis output explain untuk menyempurnakan strategi indexing mereka. Kesimpulannya, performa database jarang sekali terjadi seberapa kuat server yang kamu sewa, melainkan tentang seberapa efisien struktur data dan query yang kamu buat. Menambahkan RAM 64GB tidak akan menyamarkan query yang buruk yang melakukan full table scan pada 100GB. Indexing adalah teknik informasi paling berdampak tinggi yang bisa kamu lakukan. Pahami pola aplikasimu, bagaimana user mencari data, dan rancanglah strategi indeks yang mendukung pola tersebut. Database yang cepat adalah fondasi dari pengalaman pengguna yang menyenangkan. 6. Integrasi keislaman, integritas data, dan catatan aman.
Dalam arsitektur perangkat lunak, database adalah komponen paling kritikal karena ia bertugas menyimpan kebenaran atau yang disebut truth. Hal ini mengingatkan kita pada konsep lauh mahfuz dan pencatatan amal oleh malaikat rakib dan atid. Sebagaimana database mencatat setiap insert, update, dan delete tanpa ada yang terlewat. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 49 bahwa buku catatan amal tidak akan melewatkan hal kecil pun maupun besar. Mempelajari persistensi dan mengajarkan kita tentang muraqabah, kesadaran diawasi. Jika kita begitu takut kehilangan data transaksi user karena server crash, seharusnya kita lebih takut jika amal baik kita hilang atau tidak tercatat karena ketidakikhlasan atau corrupted data. Konsep acid properties, atomicity, consistency, isolation, durability adalah manifestasi teknologi dari prinsip amanah dan itqan atau profesionalisme dalam bermuamalah. Atomicity, semua atau tidak sama sekali, mengajarkan totalitas, amal ibadah tidak bisa setengah-tengah, transaksi taubat misalnya harus memenuhi semua syaratnya. Berhenti, menyesal, bertekad tidak mengulangi agar komit diterima Allah. Konsistensi mengajarkan istiqomah data harus selalu mematuhi aturan atau constraint yang ditetapkan. Seorang muslim pun harus konsistensi memenuhi batasan syariat dimanapun ia berada. Durability mengajarkan tentang keabadian. Data yang sudah dikomit harus bertahan meskipun listrik mati. Ini adalah analogi dari amal jariah. Amal yang durable adalah amal yang manfaatnya terus bertahan dan mengalir pahalanya meskipun pelakunya telah wafat atau sistem shutdown. Desain relational database dengan foreign key mengajarkan kita tentang pentingnya silaturahmi dan nasab, garis keturunan atau hubungan. Sebuah tabel yang berdiri sendiri tanpa relasi seringkali kurang bermakna. Kekuatan data muncul saat ia terhubung dengan data lain user memiliki orders memiliki items. Dalam Islam, memutus hubungan atau cutting ties adalah dosa besar. Orphan record, data yatim yang induknya dihapus, dan dalam database dianggap sebagai sampah integritas. Begitu pula manusia yang memutus hubungan dengan penciptanya atau sesamanya adalah jiwa yang kehilangan arah. Normalisasi data juga mengajarkan efisiensi dan menghindari israf atau pemborosan yang menyimpan dengan menghilangkan duplikasi yang tidak perlu. Penggunaan ORM, Object Relational Mapping, mengajarkan kita tentang tasyir, kemudahan, namun dalam peringatan akan bahaya taklid buta, mengikuti tanpa tahu dasar. Orang memudahkan kita berinteraksi dengan database tanpa menulis SQL rumit, mirip dengan orang lama yang mengikuti fatwa ulama. Namun masalah N+1 query mengingatkan kita bahwa ketidaktahuan akan dalil asli, raw SQL atau cara kerja internal bisa menyebabkan kinerja yang lambat dan membebani sistem. Seseorang arsitek yang bijak seperti ulama harus paham apa yang terjadi di balik layar abstraksi tersebut agar bisa mengambil keputusan yang maslahat. Terakhir, strategi indexing untuk mempercepat pencarian data adalah analogi dari persiapan menghadap yaumul hisab atau hari perhitungan. Indeks membuat pengambilan data menjadi sangat cepat. Di akhirat kelak hisab akan berlangsung cepat bagi mereka yang terindeks dengan baik amalnya, yaitu mereka yang tertib hidupnya, jelas tujuannya, dan bersih hatinya. Sebaliknya, pencarian data tanpa indeks atau full table scan itu lambat dan berat, gambaran bagi orang yang hidupnya simrawut dan dosa, sehingga proses hisabnya menjadi lama dan menyusahkan. Mengoptimasi database adalah latihan duniawi yang untuk memahami betapa pentingnya keteraturan demi kelancaran pertanggungjawaban. 7. Kesimpulan penjaga gawang data. Bab ini telah mengubah cara kita memandang penyimpanan data dari sekedar tempat menaruh file menjadi sebuah disiplin ilmu struktur dan integritas. Berikut adalah pilar-pilar manajemen data yang harus kamu kuasai. 1. Ideologi data, SQL versus NoSQL. Kita belajar bahwa tidak ada database terbaik, yang ada hanyalah database yang paling cocok. SQL atau relational menang dalam integritas dan relasi kompleks,
Sementara NoSQL atau dokumen menang dalam fleksibilitas dan kecepatan tulis. Arsitek modern sering menggunakan keduanya atau polyglot persistent untuk melayani kebutuhan berbeda. Desain skema dan fondasi. Kita memahami bahwa aplikasi yang hebat dibangun di atas skema database yang ternormalisasi. Penggunaan primary key dan foreign key yang dapat menciptakan single source of truth, mencegah duplikasi mencegah duplikasi data yang membingungkan di kemudian hari. Janji suci asyik. Yang ketiga, kita menyadari bahwa menangani data kritis seperti uang tidak boleh dilakukan sembarangan di level kode aplikasi. Mekanisme transaksi, atomicity, konsistensi, isolation, durability adalah jaminan database untuk melindungi data dari kegagalan sistem tak terduga. ORM, teman yang tricky. Kita mengadopsi ORM seperti Prisma untuk kecepatan pengembangan dan keamanan type safety. Namun kita tetap waspada terhadap jebakan N+1 query. Kita tahu kapan membiarkan ORM bekerja dan kapan harus menulis NoSQL demi performa. Yang kelima, kecepatan bukan kebetulan. Terakhir, kita membongkar rahasia performa database, menambahkan RAM tidak selalu solusi. Strategi indexing atau B-tree yang tepat adalah kunci untuk mengubah pencarian dari hitungan detik menjadi milidetik. Membaca execution plan dan skill wajib untuk mendiagnosis kelembatan query. Baiklah, sekian saja dari bab 11 yang dapat saya bacakan. Apabila terdapat salah pengucapan dan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.